Arab, suami orang Arab ya, atau Mbak Tari kerjanya apa? Nah, banyak banget yang nanya. Oke, sebelumnya saya sapa dulu. Hai, selamat datang kembali ke channel YouTube Tari Madinah. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Tari Madinah. Teman-teman, hari ini saya ingin bercerita tentang perkenalan lebih dalam tentang Tari Madinah, karena banyak sekali yang bertanya, Mbak Tari itu tinggal di Arab, suami orang Arab ya, atau Mbak Tari kerjanya apa? Nah, banyak banget yang nanya. Sekarang saya ingin berbagi cerita, semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa menjadi inspirasi. Ya teman-teman, kalau merasain video saya bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Boleh di-share sebagai informasi, ilmu, tambahan pengetahuan buat teman-teman yang pengen tinggal di Madinah, yang pengen tinggal di Saudi. Karena banyak banget yang japri saya, Mbak Tari gimana sih, saya pengen banget tinggal di Madinah. Nah, nanti gimana caranya bisa tinggal di Saudi, gimana kehidupan di sini, nanti akan saya ceritakan di YouTube saya selanjutnya. Jangan lupa. Oke, asik. Oke teman-teman, Tari itu aslinya itu dari kota Jember, Jawa Timur. Kami tinggal di sini sejak, kalau suami itu 2013, kalau saya awal 2014. Tari punya anak 3 orang, yang 2 ini lahirnya semua di Surabaya, karena setelah menikah kami tinggalnya di Surabaya. Jadi yang 2 orang lahir di Surabaya, di Rumah Sakit Lombok. Dua-duanya putri. Yang satu, yang laki, itu anak saya sekarang usia 3,5 tahun, lahirnya di Yanbu sini, di Saudi Arabia. Tinggalnya itu di Saudi itu tepatnya di kota Yanbu. Yanbu itu masuk provinsi Madinah. Posisinya itu tengah-tengah antara Mekah, Madinah, dan Jeddah. Alhamdulillah, jadi mau kemana-mana dekat. Suami Tari itu asli Indonesia, bukan orang Arab. Jadi suami Tari itu asli Jember. Habis menikah kami tinggal di Surabaya, kemudian bekerja di Saudi. Alhamdulillah diterima di perusahaan oil and gas, di perusahaan minyak. Pernah ada yang bilang, saya pernah bilang nih, suaminya Mbak Tari di mana? Di perusahaan minyak. Oh, jual parfum ya. Jadi suami Tari itu alhamdulillah di perusahaan minyak, produksi minyak kayak Pertamina ya kalau di Indonesia, di oil and gas gitu. Tari itu 6 bersaudara. Tari anak pertama, dan kita perempuan semua. Adik-adik Tari semua ada di Jember, juga ada yang di Solo. Alhamdulillah kami tetap bisa berkomunikasi walaupun jauh ya. Tari itu tinggal di Saudi sejak awal 2014. Tepatnya kalau nggak salah pas ulang tahun saya itu di bulan Juni. Alhamdulillah bisa ke sini karena suami bekerja di perusahaan oil and gas ini. Kita di cover family, jadi seluruh keluarga itu ditanggung, saya dan anak-anak saya. Jadi kami bisa diboyong semua ke sini. Kalau suami itu kafilnya itu adalah perusahaan. Kalau Tari dan anak-anak kafilnya adalah suami. Jadi kalau mau tinggal di Saudi itu memang harus ada kafil, ada sponsor, ada orang yang memang menjamin untuk kita tinggal di sini. Jadi nggak bisa asal datang gitu, nggak bisa. Gimana ceritanya bisa tinggal di Saudi? Itu sebenarnya ceritanya panjang banget. Mungkin nanti akan Tari ceritakan secara step by step ya, karena panjang banget ceritanya gimana Tari bisa kesini. Yang jelas itu rezeki ya, rezeki dari Allah. Alhamdulillah Allah kasih rezeki yang luar biasa. Kami bisa tinggal di sini wasilah suami saya diterima bekerja di perusahaan, dan bisa akhirnya membawa family, dan semua di cover oleh perusahaan. Yang di cover itu apa aja ya, rumah. Jadi rumah kita juga dibantu, dikasih biayanya untuk kendaraan. Kemudian sekolah alhamdulillah 100% ditanggung oleh perusahaan. Kemudian kesehatan, karena di sini wajib ya kalau kita punya namanya iqomah KTP itu wajib ada yang namanya insurance yang menjamin kesehatan kita.
kemudian apalagi ya, pulang kita, untuk pulang ke Indonesia kita sudah di cover juga untuk tiketnya, kemudian uang sakunya alhamdulillah itu juga di cover oleh perusahaan. Anak-anak tari di sini itu sekolah semua. Jadi kan ada yang tanya, Mbak Tari anak-anaknya pintar bahasa Arab ya? Enggak, justru anak-anak tari itu bahasa Inggrisnya. Kenapa? Karena sekolahnya itu di sekolah international school. Dulunya itu di Yanbu International School. Kalau di Jakarta itu ada namanya JIS ya, Jakarta International School. Nah dulu di Yanbu International School namanya. Anak tari yang ke satu ya, sama yang kedua, sekarang yang satu tuh usia 14 tahun, yang kedua itu sekarang 10 tahun. Ini sekolahnya sama di sana. Kemudian karena ada sesuatu hal sekolahnya ditutup, ganti, kita pindah ke sekolah namanya Al-Husan International School. Biayanya gimana? Oh, lumayan banget ya biayanya. Kalau di Yanbu International School dulu itu satu anak biayanya kurang lebih 60.000 rial. Wow. Ya kalau kita bayar sendiri ya gelegean gitu. Alhamdulillah perusahaan yang bayar. Jadi 60.000 real itu kurang lebih berapa? Kali aja 4.000 ya, hampir 240 juta. Ini setahun ya, setahun. Baik itu SPP, biaya buku, semua itu sudah termasuk, seragam semua sudah termasuk. Kalau di Yanbu International School dulu nggak ada seragam, jadi sekolahnya pakai baju bebas. Tapi biayanya mahal karena memang dia akreditasinya itu bagus banget. Nah, kemudian pindah lagi ke Al-Husan. Kalau di Al-Husan ini masih lebih murah, kalau nggak salah kurang lebih hampir 24.000, seperempatnya 24.000 real. Jadi kurang lebih hampir 100 juta satu tahun, satu anak. Ya satu anak itu, tapi belum termasuk biaya transportasi bus yang antar jemput, tapi sudah termasuk buku dan seragam. Nah di sekolah ini karena international school, jadi bahasa yang dipakai itu adalah bahasa Inggris, tetapi tetap belajar yang namanya bahasa Arab. Jadi setiap hari anak-anak saya itu belajar bahasa Arab, langsung diajar oleh orang-orang Arab sendiri. Nah kenapa nggak dimasukin ke sekolah Arab, Mbak? Pernah kita masukkan ke sekolah Arab. Jadi anak-anak saya pagi itu di sekolah internasional, sore kita masukkan di sekolah Arab. Nah kesulitannya itu kebanyakan orang-orang Arab itu tidak baca bahasa Inggris. Nah anak saya dari kecil itu memang bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga untuk penyesuaiannya itu sulit banget. Terus yang kedua, orang-orang Arab itu menurut saya sih kurang sabar dalam mendidik ya, beda banget dengan orang-orang asing seperti orang Amerika, orang Indonesia mungkin lebih sabar dalam mendidik. Nah kalau orang Arab karena kulturnya di sini panas, sehingga bawaannya mungkin kurang sabar begitu ya, jadi anak-anak kurang nyaman. Akhirnya ya udahlah, karena anak-anak merasa kurang nyaman, akhirnya kita hanya sekolah di sekolah Arab aja. Alhamdulillah yang di Al-Husan ini gurunya itu rata-rata juga Arab, dan alhamdulillah mereka sudah pernah sekolah di luar negeri atau dari orang-orang luar negeri yang mengajar di sekolah ini, sehingga anak saya tetap bisa mendapatkan bahasa Inggrisnya dapat, ilmu-ilmu hari-harinya dapat, dan bahasa Arabnya dapat, hafalan Qurannya dapat. Jadi alhamdulillah di sekolah yang di Al-Husan ini semua anak saya bisa dapatkan. Teman-teman, buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana kehidupan di Saudi, boleh nih komen di sini. Teman-teman pengen tahu apa, nanti bisa saya sharingkan, bisa saya ceritakan. Oke, itu yang dari saya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya.